Bapak, kita ketahui Anda begitu concern dan masih aktif ya dalam berbagai forum internasional dan isu-isu berkaitan dengan geopolitik, ekonomi global dan lain sebagainya ini juga masih menarik perhatian Anda. Dan kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir juga kondisi ini cukup challenging Bapak, apalagi dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mungkin dinamika tatanan geopolitik yang terus berubah. Pandangan Anda berkaitan dengan kondisi geopolitik saat ini seperti apa? Ya, pertama memang benar tahun-tahun terakhir ini dunia kita tidak dalam keadaan yang kita harapkan. Ada sejumlah masalah. Semua tahu misalnya geopolitik sering memanas di belahan dunia, di Timur Tengah, di Eropa, Asia Timur. Perang masih terjadi di Ukraina, di Timur Tengah, di Afrika. Lantas juga ekonomi global sebetulnya sering mengalami instabilitas, ups and down. Tentu tidak bagus untuk seluruh bangsa di dunia. Kita juga melihat agenda besar dunia untuk bersama-sama memerangi krisis lingkungan juga kadang-kadang menjadi nomor 2. Itu yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan nanti ada solusi global. Nah, tadi disebut juga di Amerika Serikat, Donald Trump terpilih kembali dan era Trump 2.0 ini menurut penglihatan saya akan banyak mempengaruhi keadaan di Amerika Serikat sendiri maupun di dunia. Saya lihat Trump makin agresif dengan sejumlah gebrakan, langkah-langkah yang barangkali tidak pernah terbayangkan oleh banyak pihak di dunia ini, tapi itu sekarang terjadi. Yang paling menyolok memang perang tarif, perang dagang. Dan perang tarif Trump ini memang ditujukan kepada sejumlah negara, tetapi juga kadang-kadang untuk semua, all directions, tarif war. Ya, contohnya untuk aluminium dan baja dikenakan. Berarti kan kena siapapun yang mengekspor barang itu ke Amerika Serikat. Nah, berkaitan dengan ini, menurut pendapat saya, tidak bagus untuk keseluruhan perekonomian global. Tidak ada yang namanya perang tarif, perang dagang itu semuanya menang, win-win. Atau satu win, satu lose. For me, perang dagang itu semua merugi. Sehingga lose-lose games. Oleh karena itu, ya kita harus ikuti terus apa dampak perang tarif ini kalau menjadi-jadi balas-membalas gitu. Volume perdagangan bisa menciut, pasar sangat kompetitif, sehingga yang tidak kuat mungkin juga tersisih. Nah, menghadapi itu semua menurut pandangan saya, pemerintah Indonesia harus betul-betul jaga diri, memantau, dan do something. Contoh, ekonomi Indonesia itu belum termasuk large economy. Beda Tiongkok sama Amerika Serikat. Padahal keterkaitan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat itu tinggi, besar. If something happens di Tiongkok dan di Amerika dalam hal competitiveness di era perang dagang ini, bisa saja kita sulit untuk memasarkan barang dan jasa kita ke kedua negara itu. Itu bisa terjadi. Ya, langsung atau tidak langsung, menurut pendapat saya, karena kita punya kaitan kerjasama ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, kedua superpower katakanlah di bidang ekonomi, kita akan terdampak. Oleh karena itu, barangkali pemerintahan Presiden Prabowo bisa segera melihat kalau ada goncangan pasar untuk barang-barang ekspor kita di sejumlah negara, mari dicari negara-negara yang boleh dikatakan tidak sangat terdampak oleh perang dagang itu. Misalnya negara-negara ASEAN. Ini sebagai contoh. Yang kedua, karena ekonomi kita harus tumbuh, ekspor kita tidak boleh
lemah sama sekali, mari dipikirkan Indonesia itu punya domestic market yang tidak kecil. 280 juta manusia, almost, dengan rising consuming class, dengan rising purchasing power untuk tingkat menengah ke atas, itu juga menurut saya menjanjikan. Nah, artinya ada demand, ada consumption. Oleh karena itu, think about sambil terus mencari peluang di pasar global, tolong juga jangan disia-siakan kemampuan pasar domestik kita. Menurut saya itu mudah-mudahan dunia tidak makin berat karena perang dagang menjadi-jadi.